Ideologi, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi, cara berpikir seseorang atau golongan, paham, teori, arah, tujuan, dan cara berpikir. Paradigma tentang perubahan sosial, prinsip dasar sosial politik, pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas. Tiga hal ini yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemikiran seseorang mengenai pandangan hidup pastinya bertautan dengan makna di balik Pancasila. Menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, pastinya masih Pancasila yang dijadikan kompas untuk menentukan arah tersebut. Tanpa kita sadari, ada Pancasila di setiap langkah yang kita jalani. Pancasila sebagai ideologi negara telah kita ketahui sejak dahulu kala. Namun, kita sebagai warga negara Indonesia, pernahkah kita berpikir, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai ideologi negara? Dan apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia? Di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk mulai memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara melalui sebuah analogi. Kita semua memiliki kendaraan, dan kita ketahui kendaraan membutuhkan jalan untuk dilalui. Namun pernahkah kalian berpikir bahwasanya jalan yang diaspal akan memberikan arah yang lebih terarah dan dapat membawa kendaraan kita tanpa mengalami kerusakan sedikit pun? Sedangkan jalan yang tidak diaspal, mungkin kendaraan kita masih dapat berjalan, tetapi dalam waktu singkat kendaraan kita akan cepat rusak. Dari analogi ini dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila itu dapat kita anggap atau kita analogikan sebagai jalan aspal. Sehingga Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional, menyeluruh, yang mendasari kebudayaan bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Sumber historis. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1960. Kedua, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden Habibie adalah presiden yang menggantikan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Presiden Habibie menghapuskan penataran P4. Pemerintahan Presiden Habibie lebih disibukkan dengan masalah politis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur.
Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, muncul wacana tentang penghapusan pelarangan PKI dan menyebarluaskan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Kelima, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Yang terakhir, yang keenam, Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikatakan bahwa tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengkawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Lanjut ke sumber yang berikutnya, yaitu sumber sosiologis. Pancasila sebagai ideologi negara, dia menggunakan 5 unsur sosiologis, yaitu 5 sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Berikut unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia memiliki bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana masyarakat Indonesia saling menghargai dan menghormati hak-hak dari orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Ketiga, sila persatuan Indonesia, di mana dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Terakhir, sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Oke, lanjut ke sumber berikutnya, yaitu sumber politis. Sama halnya dengan sumber sosiologis tadi, dalam sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara, dia mengandung 5 unsur, yaitu 5 sila Pancasila. Unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi 5 hal berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena menyalahgunakan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.